Slalom itu waktu cuman kurang lebih 40-50 detik. Iya. Dan waktunya benar-benar tipis, 0,0 semua. Iya. Jadi kita benar-benar harus perfect. Oke, kembali lagi di channel KDRT. Nah, kemarin kita udah bikin video ngobrol-ngobrol bareng sama Fitra di headquarternya TJR Indonesia. Nah, kali ini gua lagi ada di Eduton dan saat ini bertepatan sama tim slalomnya nih lagi latihan karena sebentar lagi mau event ya. Bener. Bentar lagi mau event nih. Nah, 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang. Nih pembalapnya sekarang ada 3, sebenarnya ada 4 ya pembalap slalom. Cuma Alinka tadi udah balik duluan. Nah, sekarang kita ngobrol yang ada aja sekarang nih. Jagoan-jagoan ini yang ada di sini. Nah, mulai dari Anjas, boleh perkenalan diri lu, Jas? Halo rekan-rekan KDRT, perkenalkan saya Anjas Sarawahyu, saya peslalom dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Saya Renza Yunial dari Toyota Gazoo Racing Indonesia juga, sama saya di divisi slalom. Tahun ini saya juga memperkuat slalom sih emang, nggak ada yang lain. Memperkuat tim Belum. TJR Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa yang Indonesia, lain. Bisa ya. cabang-cabang olahraga Sama yang ngarep, lain. ya. Ngarep. Diko. Perkenalkan, nama saya Herdiko Setiaputra. Saya pembalap divisi slalom di Toyota Gazoo Racing Indonesia. Oke, nah, nih gue mulai dari Anjas dulu ya, nanya satu-satu. Ini karena kalau nanya barengan agak sulit nih. Beda-beda orangnya nih. Usia saya 20 tahun. Masih produktif ya? Masih produktif. Ya beda 2 tahun. Nah, Jas, kalau boleh nanya, lo tergabung di TJRI ini sebagai pembalapnya, itu mulai dari tahun berapa? Jadi kita cerita dulu ya, mungkin rekan-rekan juga ada yang sudah tahu ya, pasti kebanyakan sudah tahu. Tahu lah, siapa yang nggak tahu Anjas? Bukan. Ya kan? Bukan. Toyota Gazoo Racing Indonesia ini dulunya namanya Toyota Team Indonesia. Toyota Team Indonesia. Ya, nah saya sendiri itu bergabung di Toyota Team Indonesia itu sejak 2014. Berapa tahun tuh berarti, Jas? Berarti Lama ya? sekitar ini tahun ke-8 nih. 8 ya? Iya. Ya. Jadi 2014 itu saya gabung di dulu ya namanya Toyota Team Indonesia. Kemudian jadi ini baru tahun pertama saya di Toyota Gazoo Racing Indonesia. Wih, selamat. Gitu. Selamat Jadi, ya. Terima kasih ya. Terima kasih Le. Terima kasih Le. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan tim baru, semangat baru ya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, lanjut Anza. makasih ya. Iya. Yes. Gimana Bapak Ican? Lo sendiri, kalau Anjas kan tadi 2014. Ican dong. Nah, lo barengan apa gimana nih? Ya jadi gini deh. Bareng apa gimana nih masuknya nih? Sama bareng 2014. 2014 ya? Nah. Oke. Bisa ya? aja lo paling tua juga lo. 2014 saya bergabung dengan Toyota Team Indonesia. Sama tahun ini kan berubah nih jadi Toyota Gazoo Racing Indonesia. Iya, kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Cuman saya di dunia slalom ini dari tahun 2004. Wih. Saya aktifnya. Senioran lo apa? Waktu itu Anza? gua masih SD. Hah? Lu kebayang nggak di SMA? SD lo udah slalom serius? Ya nggak. Katanya udah slalom. Udah. Punya sih umur 17 kan? Oh gitu. Berarti lo udah tua, Zai? Nggak kan bisa pakai apa namanya? Surat Keterangan dari orang tua. Oh gitu. Yoi, Bisa ya? Bisa. Iya, iya, iya. Mungkin Siap. Erdiko nih. Nah, Salah kalau satu. Erdiko gimana nih? Gua Dari masih tahun berapa muda, nih? sekarang masih 17 tahun. Belum masih Sama ngaku lu mau punya anak. Jadi lo di tim TJR Indonesia nih dari tahun berapa? dari tahun 2019. Jadi gue 2019 masih ya? paling baru nih. Jadi Paling insya Allah karirnya masih panjang lah dibanding Wih. yang ini berdua. Berarti Doanya lo sih. mereka tersisihkan dong nih karena senioritasnya nih. Lu berarti kan udah lama nih mas berdua kan? Gue kan masih baru gitu. Jadi Siap, siap. Nah, nih ini kan yang gua tahu Prestasi nih. menentukan posisi. Nah, ini yang gua tahu nih kan bagus. nih tim Gimana slalom posisi nih, kita? tim slalom ada 2 mobil nih, ya kan? Kan ini ada yang Satu putih kan, untuk Chan, ikut apa namanya? Ya udah. Ya. Yang satu ikut kelas FFA ya. Ya. Yang satu lagi untuk Kelas A. kelas A gitu kan. grup A. Dan keempat pembalap ini bawa mobil yang sama Bener. gitu. Nah, itu gimana sih lo ngaturnya nih? Karena kan kadang kan setiap pembalap itu kan punya karakter yang berbeda. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begini nih. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Maksudnya untuk ngatur perbedaan
cara ngebawa mobil atau settingan mobil tuh supaya nemuin sinerginya tuh gimana? Nah, jadi gini, itu pentingnya kita latihan. Ya. Jadi di latihan itu saya, Om Ansa, Om Diko, itu Boleh. itu kan kita latihan, kita cari ya settingannya, Ya. settingan yang kita cocok gitu ya. Ya. Nah, kemudian kita juga diskusi sama mekanik, kemudian sama manajemen juga, ada manajer di situ. Si Anjas maunya gimana? Si Om Ansa maunya gimana? Mas Diko maunya gimana gitu. Nanti mekanik yang menentukan, oh ini settingan yang cocok untuk Anjas, untuk Mas Anza, untuk Diko gitu. Jadi mereka udah punya catatannya nih. Si Oke. tim mekanik udah punya catatannya. Kemudian kalau ditentukan ya ditentukan dari latihan gitu. Jadi misalkan oh Anjas tuh sukanya tekanan anginnya misalkan 30, Diko sukanya 28, Mas Anza sukanya 26 gitu. Nanti pas balapan, nah itu disetel tuh. Oke. Setiap Anjas mau start 30 misalkan. Iya. Gitu. Diko mau start 28, Mas Anza mau start 26 gitu. Jadi masing-masing itu mereka karakternya itu berbeda-beda dan kemudian diaplikasikan oleh mekanik sesuai dengan orang yang mau balap. Oke. Gitu. Nah, nih sekarang gini, namanya setiap balapan itu kan pasti kompetisi. Benar. Nah, kita belum ngomongin kompetisi dengan tim lain nih. Oke. Ini kompetisi di antar pembalapnya TGR Indonesia. Itu gimana sih di dalam itu kalian gimana ngaturnya gitu? Pasti kan apakah ada persaingan gitu kan? Apakah kalian ya udah bawa enjoy aja gitu? Dari Siapa yang menang awal ya aja gitu tadi kan? udah saingan umur. Latihan aja udah saingan umur. Oh bukan, umur aja udah saingan. saingan nih. Ngitung amplop. Amplop nih berapa? Oh berarti beda-beda nih? Gimana kok? Beda-beda. Enggak. Jadi apa istilahnya apa? Pemburu apa? Pemburu amplop. Oh gitu. Iya. Ya biar gimana pun juga kita pembalap semua pasti sama, pengen Oke. menang. Iya betul. Nggak ada pembalap yang Mau gua kalah nomor ya? 2 aja deh, Iya, nomor iya. 3. Betul. Cuman kan pasti setiap pembalap selain ada faktor memang skill itu pembalap sendiri, Iya. ada faktor luck juga Iya, gitu betul. kan. Otomatis di masing-masing pertandingan akhirnya hasilnya juga berbeda-beda. Iya. Dan kita juga terkadang memang kalau kita saling support juga nggak selalu kita saing-saingan begitu terus. Memang Iya. ada, pasti ada. Cuman pasti tetap ada juga saling support Iya. juga. Gitu. Nah tapi ketika udah final nih, ada yang menang, ada timbul rasa iri nggak? Kenapa dia menang bukan gua gitu? Nggak ada sih kalau Nggak gua. ada ya? Karena Lo biar nggak ada? gimana pun juga. Tapi jujur nih. Bonus kan cair semua. salah. Nggak. Oke. Jadi pentingan bonus, apa pentingan ini nih? Pentingan menang nih? Mendingan menang lah Oh, iya. semuanya lah. Siap. Iya dong. Pembalap tuh mau menang. Iya menang, bonusnya makin banyak gitu. Oh gitu. Siap. Iya. Itu. Ya kalau nggak menang nggak ada bonus loh, salah ya. Bukan gitu. Nah, Mungkin gimana? bahasanya kan ini kan teman-teman nonton, ini edukasi. Iya oke. Ya kan? Kenapa pembalap itu harus menang? Ya. Ya kan? Pembalap punya semangat untuk menang. Kenapa? Karena kita balapan. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita kalau nggak balapan, ya itu nggak ada menang kalah. Iya Gitu. betul. Namanya balapan pasti harus ada menang. Benar Iya. gitu. Tapi kalau tadi Ican nanya, ada rasa iri nggak sih? Iri prestasinya ya nggak. Memang nih waktunya dia nih yang menang. Oke. Gitu kan. Mudah-mudahan seri berikutnya jadi pelajaran buat kita. Iya, Nggak iya. tahu kalau ada iri bukan prestasi sih. Oh gitu. Yang lain ya? Ya. Beda selipan. Oh. siap. Beda. Oke, nah sisi selanjutnya nih, kan tentu nih sebelum kali kan Anjas kan dari 2014 ya, lo juga dari 2014 gitu kan. Nah, lo 2019. Sebelum itu pasti kalian kan pernah gabung dengan tim lain gitu. Apa sih bedanya ketika kalian dengan tim lain dan sekarang dengan TGR Indonesia yang dulunya Toyota Tim Indonesia? Intinya ya, ini mungkin biar pada tahu. Menurut saya ya, dari dulu ya mulai namanya Toyota Tim Indonesia, terus berubah jadi Toyota Gazoo Racing Indonesia ya. Kita kurang lebih manajemen sama dan ya puji Tuhan alhamdulillahnya menurut saya ini adalah tim motorsport paling profesional di Indonesia. Wih. Jadi kalau misalkan ya maaf ya, maksudnya dalam artian
kalau misalkan bicara bedanya apa, ya kan? Kalau misalkan kita bicara gini loh, tim-tim sebelumnya oke, ya kan? Oke, sangat oke. Tapi di sini artinya kita kan membawa nama ATPM. Betul. Ya kan, ada brand Toyota di sini gitu. Nah, bagi kita ya, kita pun juga nggak bisa neko-neko nih, nggak bisa nyeleneh karena kita juga di sini kan kerja sebagai pembalap gitu. Kita ada ikatan kerja, ada kontrak ya. Ada gitu. Nah, semuanya diatur. Artinya kayak hari ini kita latihan, terus kemudian nanti ada lagi testing mobil, kemudian lagi nanti ada setting mobil, gitu. Kemudian nanti ada lagi misalkan talk show ya, kita biasanya ada talk show ke komunitas kemana gitu. Jadi memang kita sharing, jadi semuanya ada gitu loh. Jadi dari balapnya, terus kemudian kita edukasinya, terus kemudian kita belajar disiplin juga, gitu. Kemudian kita juga belajar bahwa kita nggak bisa neko-neko gitu loh, kita pembalap. Gitu. Iya. Gitu sih. Saya tambahin boleh? Boleh dong. Jadi biar teman-teman juga tahu, sebetulnya Toyota Gazoo Racing Indonesia yang dulunya Toyota Team Indonesia ini salah satu dream teamnya para pembalap nih. Betul. Ya kan? Setuju itu. Setuju kan? Setuju. Jadi pembalap, saya juga beberapa tim sebelum saya masuk Toyota Team Indonesia ini, yang sekarang Toyota Gazoo Racing Indonesia ini, tim itu cukup bagus. Cuman memang semua pembalap akhirnya melihat keprofesionalnya Toyota Team Indonesia ini, aduh gila, gue pengen banget nih gimana caranya gue masuk situ, gimana caranya. Ternyata penyaringannya banyak, dari prestasi satu gitu kan, dari attitude juga, attitude-nya. Selain attitude juga dilihat juga nih, dia berkomunikasinya lancar nggak, karena kita sebagai pembalap bukan hanya balapan doang tadi yang kata Anjas, kita harus mewakili bawa nama brand Toyota tim, ini. Betul. Saya harus bisa bicara yang baik-baik dan juga bisa mempromosikan lah tim ini. Nah itu sebabnya kita adalah pembalap-pembalap terpilih. Dia bukan sembarangan nih. Pembalap pilihan. Tapi gue nggak bohong. Dulu pun juga waktu gue masih sebelum bergabung, pengen banget gue bawa. Jadi betul. Bagi gue sih ini puncak karirnya seorang pembalap itu bisa masuk ke tim ATPM. Salah satunya itu. Lo gimana, Dik? Kalau ini Toyota, ini kan awalnya dulu Toyota Tim Indonesia ya. Dulu tuh gue ngeliatin tim ini nih kalau lagi slalom buset. Dong sama Anjas. Iya, awalnya kan ada Anjas sama Mas Ansa kan. Itu gue ngeliatin buset, ini udah kayak artis kalau di balap. Bener banget, ini udah bener-bener pembalap kayak profesional banget. Sedangkan yang lain kan mungkin hanya untuk istilahnya bukan profesional juga, cuman mungkin kalau Toyota kan bener-bener dianggap profesional karena kan ATPM. Tim pabrikan lah. Sedangkan mungkin yang lain kan sponsor juga banyak. Benar. Jadi kok ngeliat gitu, wah gila ini udah kayak superstar banget. Makanya gue seneng banget dulu dari waktu masuk diterima di Toyota itu dengan banyak keseleksi segala macem. Diatur loh. Kalau itu mau balap tuh jam 9 udah di kamar tidur, istirahat karena besoknya kan mau balap. Fisik nomor 1. Fisik kita harus kuat. Apalagi slalom gitu kan. Ini satu hal yang gue boleh sharing di sini. Satu hal. Dulu almarhum Pak Mehmet ngomong, ya. Pembalap itu jangan sampai kurang makan. Ya, jadi Pak Mehmet dulu bawain makan, sampai sekarang Mas Dimitri juga bawain makan. Terus jadi nggak boleh telat makan. Betul. Karena itu ngaruh ke mood juga kali ya. Ngaruh ke mood. Ya, bukan, artinya bener-bener ya sampai sedetail itu gitu loh. Paham. Gitu loh. Paham. Siap. Nah, ini kan mendekati kompetisi, ini seri 1 nih berarti nih. Next nih, tanggal berapa? 18 Juni. Tanggal 18 ini ya, gitu kan. Di Purwokerto. Nah, ini berarti kan ini latihan pertama nih di tahun ini. Di tahun ini kan. Nanti latihan kedua tuh kalau nggak salah hari Jumat ya. Hari Jumat gitu kan. Datang lagi dong. Insya Allah datang lagi. Gitu. Kita siapin khusus buat Pak Anjas, Pak Anza, ya kan, Pak Diko, dan yang pasti Tijar Indonesia, ya kan. Kopi seliter, oh ya wajib. Siap. Nah, terus Uncle Chan. Ini jadi promosi nih, ya kan? Ya udah, nah ini terus kota-kota yang di tahun ini itu berbeda nggak dari yang tahun-tahun sebelumnya? Nah, terus yang pasti itu bukan masalah kotanya aja kan. Mau kotanya sama pun pasti kalian ngedapetin track yang berbeda, gitu kan? Nah, gimana sih maksudnya cara ngatur latihan supaya ibaratnya tuh kalian tetap bisa mencetak prestasi yang terbaik gitu, meskipun
kotanya berbeda, tracknya berbeda. Nah itu gimana sih pola latihannya? Nah ini kita ngobrol sama senior dulu. Nah coba ya Anda. Karena kan soalnya tuh tricky. Memang tiap kota, jadi biar teman-teman tahu, slalom ini tiap kota soalnya selalu berbeda. Tiap seri berbeda. Banyak trik-trik yang harus kita lewatin. Ya, bukan tricky, Jas. Baik trik-trik yang harus kita lewatin. Kadang-kadang kan dari faktor aspalnya sendiri udah beda nih. Karakter aspalnya, suhu di kota itu sendiri. Dan juga soalnya, terus auranya. Jadi kita aura. Iya. Ya, kadang-kadang kan kita moodnya sebagai pembalap kan datang gila nih kok kayaknya kota moodnya gini amat ya, gue harus olahraga dulu nih, jadi gue olahraga dulu pagi-pagi di kota itu biar gue menyatu dengan alam-alam sekitar. Iya. Ya kan? Jadi memang sedetail itu, maksudnya sampai ke fisik pun meskipun di hari H pada saat balapan juga itu memang harus tetap dijaga supaya tetap fit. Biasanya nih kita nih datang jauh-jauh hari sebelum balap, biasanya 3 harian sebelum balap. Gimana caranya mood kita tuh bisa menyatu dengan kota itu gitu kan, mau olahraga kayak mau jalan kaki atau apa, dan juga kita kulineran terutama gitu kan. Jadi kita berenang di kolam renang. Soal itu dikasih beberapa jam sebelum, dulu malah lebih mepet, beberapa jam sebelum balap. Karena dulu briefingnya di hari H pagi-pagi, bukan sehari sebelumnya. Iya. Gitu, jadi kita tahu ya. Oke, kita persiapkan. Gimana, Mas Anjas? Iya, kalau misalkan dari kan benar sih, Kaijan kan mungkin baru mau terjun nih di slalom gitu. Belum. Belum ya. Akan. Iya, amin. Belajarnya pasti sama bapak-bapak ini semua ini. Nah, belajar sama-sama lah. Jadi masing-masing kota tuh punya karakternya masing-masing sendiri. Jadi beda-beda gitu. Bener kata Kaijan, aspalnya beda. Walaupun kota yang sama, tempat yang sama, dari tahun ke tahun ada bedanya. Pasti beda ya. Bener. Waktu itu Tegal ya, kita balapan masih ada tugunya tuh di tengah-tengah. Tahun berikutnya tugunya dicabut. Oh gitu. Ya. Jadinya aspalnya lebih licin. Karena kan bekas tugu itu. Iya. Di aspal baru tuh. Iya. Gue sempat lihat kayaknya sempat ada accident juga ya kalau nggak salah Tegal ya. Gara-gara licin itu ya? Enggak ya? Iya, itu pacarnya teman saya. Oh, iya. Siap. Kalian kan pasti nih udah punya experience nih, bahkan gue bilang bukan experience lagi, skill juga, bukan balap di slalom doang nih. Kalau disuruh milih nih ya, antara balap touring, rally, drifting, sama slalom, mulai dari lo dulu ya? Disuruh siapa dulu? Ntar lu, kita anggap kontraknya sama. Enggak, disuruhnya sama siapa? Ya sama tim lah. Sama tim. Ya udah. Biar lo ada pilihan gitu. Berarti tim yang nyuruh kita mau apaan gitu loh. Iya, lu milih balikin. apa? Oh, maksudnya Lu disuruh milih. Instruksi dari tim apa, Bos? Enggak. Ini gue mengandaikan, maksudnya gue kenapa gue nanya kayak gini, gue pengen tahu passion lo itu lebih kuat kemana? Lo lebih mencintai olahraga balap mobil yang mana? Kalau disuruh milih. Oke, gini. Jadi gini ceritanya. Kalau saya kenapa suka slalom? Slalom tuh jenjangnya waktu itu ya sempat ada kejuaraan Asia. Oke. Jadi dari kejurdanya tuh ada tuh ya, dari kejuaraan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Timur, semua Sulawesi Kalimantan, semua pulau tuh ada kejurdanya. Oke. Jadi regionalnya ada, kemudian kejurnasnya ada, kejuaraan Asianya ada. Jadi menurut saya slalom itu adalah pilihan untuk pembalap lah ya, bisa dibilang oke lah gitu loh untuk bisa berkarir di slalom. Tapi kalau disuruh milih ya balapan yang paling mahal lah kalau misalkan boleh lah. Apa? Rally? Menurut lu rally mahal nggak? Mahal Pak, pasti Pak. Ya, semua balap sih mahal. Cuman gue realistis aja lah ya, slalom dulu aja. Oke. Berarti lo kalau disuruh milih di antara 4 cabang balap olahraga cabang olahraga balap itu adalah slalom. Ya kalau ditugasin suruh balap. Bukan ditugasin, gue bilang lo milih ya. Iya, jangan bimbang dong. Ayo pilih. Mana ya? Apa dong? Ini nggak serius ya, ini kita nanya doang dari hati lo. Enggak, takutnya kan ucapan adalah doa. Oh gitu? Iya, kalau doa ya berarti ya rally boleh. Oh rally, oke, siap. Kalau Anza gimana? Kalau gue sendiri sih gue pilih
yang utamanya itu slalom ya. Slalom ya. Slalom. Yang utamanya. Yang utama. Oh, dengan harap. Satu aja. Nggak, Oh, iya, kan udah, gue ada kan gue selalu ada kemungkinan. Kalau ada rally, ya udah berarti gue bisa dong. Bisa. Iya, iya. Oh, bisa. Cuman kalau karena tahun ini gue ditugaskan sebagai pembalap slalom, jadi gue pilih slalom. Lu nanyanya kan tahun ini. Gue nggak nanya tahun ini. Ini dari hati yang terdalam nih. Hati Lo yang terdalam. Lebih milih mana nih? Gitu. Gue pilih slalom. Kalau nggak bentrok, gue bisa ikut cabang olahraga lain. Iya, oke. Itu dong. Iya, tetap. Oke, Gua tetap Diko yang penting kan sekarang jadwalnya nggak bentrok nih. Iya, Asal iya, nggak iya. bentrok slalom, gue bisa ikut apa? Di Thailand tuh. Oh, cross country, ya ya benar. kan? Maruk juga ya? Iya, Maruk. Oh iya dong. Semua harus. Semua ya? harus mau. Iya. Jadi biar kita punya keinginan. Termasuk balap akap ya. Gue diceritain sama Anjas, lo balap akap juara katanya. Diko gimana? Gimana ditanya tuh? Balap touring juga pengen lawan Kak Ican. Aduh, jangan dong. Mudah-mudahan kita bertiga bisa balap touring juga yang lawan. Amin. Gua mah apa aja Iya nih. dong. Bareng Kak Ican. Terus nggak bisa, gue di belakang mulu belakangan. Terus Kalau Dik, dari gimana Dik? gue, jujur gue dari dulu, dari 2009 gue balap itu pertama kali slalom. Oke. Dan om gue juga ikut slalom. Oke. Terus siapa tuh? Om Ricky ada ya? Om Ricky, Oh, ya kan? itu legend tuh. Seponakan-ponakan gue juga slalom. Jadi jujur slalom itu balapan menurut gue balapan yang paling Mendarah karena- daging lah ya. Iya, satu itu. Kedua juga bukan gue merendahkan cabang motorsport yang lain. Slalom itu waktu cuman kurang lebih 40 sampai 50 detik. Iya. Dan waktunya benar-benar tipis 0,0 semua. Iya. Jadi kita benar-benar harus perfect. Iya, betul. Ya, kalau balik lagi kalau mungkin motorsport lain kan dia lebih lama gitu kan. Betul. Jadi ada koreksi dikit. Betul. Yes, memang bener sih. Kalau rally cuma kan dia banyak tuh SS-nya kan. Iya. Jadi bisa kita perbaiki. Bisa koreksi, ya, bisa Kalau diperbaiki. slalom tuh bener-bener apalagi kan hit final itu cuma dihitung final aja itu kan. Oke. Walaupun ada beberapa hit final itu cuma dihitung hit final aja gitu. Oke. Nah, itu bener-bener harus perfect. Jadi menurut gue balapan slalom itu paling menantang menurut gue ya. Oke. Walaupun gue belum pernah coba cabang Slalom doang. yes, Slalom. kalau gue slalom. Walaupun gue belum pernah mencoba cabang motorsport yang lain, gue baru nyobain drifting Oke. gitu. Drifting seru banget, entertain Iya. banget. Tapi untuk motorsportnya kurang karena menurut gue dia kan based on Juri juri ya, lah ya iya. gitu. Tapi seru banget, drifting entertain banget gitu kan. Iya, iya, iya. Itu buat fun seru. Tapi untuk kalau gue menjadi pembalap profesional gue sih lebih senang slalom karena bener-bener lo harus fokus, harus perfect, nggak boleh ada salah sedikit pun gitu. Betul. Dan karena lo dikasih waktu cuma 40 sampai 50 detik doang gitu. Apa tuh? Jadi menurut gue itu. Oke. Slalom juga ya? Lu pilih apa, Jas? Pilih slalom juga. Ya, oke. Kenapa alasannya? Gue lupa sepatu balap gue kan baru, takut kotor. Oh iya, kalau slalom jarang kotor ya. Hujan plastikin. Pastikin. Siap. Nah, oke. Sekarang gue nanya, ini mobil yang di belakang ini mobil Agya. Ya. Agia. Agya ya? Dia GR Sport. Agya GR GR Sport. Nah, gue mau tanya dong, menurut kalian performa dari mobil balap ini seperti apa nih? Performanya sangat baik sekali. Dia punya keunggulan dari handlingnya dan juga dimensi mobilnya yang tidak begitu besar dan juga power mobilnya untuk slalom ini sangat cukup sekali. Iya. Yang akhirnya kita bisa kompetitif ya di kejuaraan nasional Iya. ini ya. Yang membawa kita menjadi juara-juara ya adalah mobil-mobil ini. Oke. Gitu. Iya. Gimana, Kalau Jas, Pak Anjas? gimana, Jas? Iya, jadi New Agya GR Sport ini cukup bisa diandalkan. Sangat bisa diandalkan. Ya, selain tadi bisa dibilang handlingnya, terus juga modelnya keren. Terus juga apa ya? Kita bisa bilang mobil ini tuh sangat berpengaruh gitu loh buat kita. Gitu ya? Iya, jadi Mengesankan ya? mengesankan gitu. Sampai terharu gua nih kalau ngobrol. Kita tuh bertahun-tahun naik mobil ini tuh Iya. kadang-kadang sampai ke bawah mimpi. Oh gitu ya? Benar. Gokil. Jadi dibandingin Mudah-mudahan naik mobil yang lain, ini udah paling pas, Iya. pasti Pas, berkesan lah. pas, Kebawa mimpi pas soalnya ya kan? Pas banget. Kalau Dik gimana Dik? Kalau dari gue mobil ini sih udah enak banget, bisa dibuktiin kan, kita udah buktiin sendiri, kita udah juara nasional, tim kita ya kan, dari kelas A3 juara nasional, kelas modifikasi juara nasional, tim kita juga juara nasional, benar-benar konsisten beberapa tahun, tandem juga juara nasional. Wah, Udah keren. membuktikan banget nih New Agya GR Sport Menambahin ini kok. benar-benar bisa diandalkan banget gitu kan. Ya doanya kita bisa pertahanin itu semua, bahkan kita bisa tambahin tahun ini. Iya, Jadi kita iya. mohon doanya semoga tahun ini kita bisa lebih baik lagi dan bisa kita pertahanin terus nih juara nasional ini. Amin. Amin. Siap. Gue mau tambahin nih. Ah, Jadi kejuaraan tandem nasional di Indonesia tahun lalu itu pertama kali diadakan. 2021. oh baru kemarin nih. Baru 2021 Oke. itu kejuaraan pertama. Yang menjadi juara itu kita. Mantap. Juara nasional tandem dengan Dua-duanya mobil ini. tuh? Dua-duanya kan tandem 2 mobil. Oh, 2 mobil. Iya, 2 mobil. A sama mobil F.
Oke. Iya, betul. Jadi bisa dibilang dua-duanya ini kan Agia gitu. Iya, Agia. Ya kita bisa menang gitu. Iya. Wah, seru Chan. Kalau lu nonton sih, lu lihat aja di YouTube. Oke, kayaknya next kita mesti ikut nih pas di kota mana gitu. Wajib lah. Kita mesti nonton nih. gitu. Siap, benar. Nah, berarti gini, ini mobil kan udah dibuktikan performanya di balap, gitu kan. Nah, menurut kalian kalau ini mobil ini untuk teman-teman yang mungkin banyak yang udah pakai mobil ini lah, gitu kan. Menurut kalian itu udah menjadi pilihan yang tepat atau seperti apa nih? Kalau menurut saya itu adalah pilihan yang sangat tepat ya. Apalagi sekarang kan kita di hari gini ya, macet jalanan. Ya. Kita butuh mobil yang ringkes, yang gesit, yang irit, ya kan? Agia ini udah sangat pilihan nomor 1 lah. Dimodif juga gampang kayaknya. Maksudnya ini velg aja body standarnya udah keren ya. Standarnya aja keren. Keren ya. Iya. Kaican. Siap kayaknya. Nah, oke. Fitur safety-nya juga oke. Fitur safety-nya juga oke. Iya. Oke. Nah, terakhir nih. Start stop button. Oh ya? Waduh. Lihat dong. Gila, mobil kecil ini udah pakai. Hitungin. Waduh, mantap. Nomor starter. Wes yo. Kiles ya. Yo. Keren loh. Siap. Nah, oke. AC tuh pencet doang. Cetut. Berarti ini apa namanya? Digital climate ya? Iya. Oh, keren. Dalamnya juga mewah, ada logo-logo GR-nya menambahkan kesan sporty. Kalau pesen yang GR. Apa? Kalau pesennya yang GR. Oh iya, kalau nggak GR pun juga oke juga. Oke juga ya. Siap. Nah, oke. Next nih. Terakhir juga sebelum kita tutup nih, harapan kalian dalam tim ini apa selanjutnya supaya maksudnya kalian ini tetap bisa kompetitif ke depannya, bisa mempertahankan prestasi-prestasi yang udah dicapai mulai dari Toyota Team Indonesia dulu dan sekarang TGR Indonesia nih yang kalian harus harumkan namanya nih dengan prestasi kalian. Harapan sih tentunya ya aimingnya pasti kan dari manajemen ya Mas ya. Diko, kita jadi juara lah pastinya karena kan kita balapan ikut slalom, kita mau juara nasional di semua kelas yang kita ikuti, di semua kejuaraan yang kita ikuti gitu. Kalau harapan pribadi ya mudah-mudahan untuk mempertahankan prestasi, untuk menambah prestasi ya mungkin kita harus lebih latihan lebih banyak lagi. Iya kan ya? Betul. Benar. Siap. Karena ada pepatah itu kan, latihan itu membuat kita semakin terasa gitu. Terasa kan? ya. Terasa. Iya. Jadi latihan nggak pernah bohong. Iya. Practice make perfect. Benar. Gitu. Jadi selain latihan juga kita berharap mudah-mudahan dunia otomotif slalom ini lebih maju lagi dan sekarang kan udah banyak perkembangan ya dibanding dunia slalom zaman dulu ya. Itu juga katanya ya, zaman dulu gue nggak pernah ngerasain. Ya lo anak zaman sekarang soalnya. Zaman sekarang, zaman now. Padahal bohong, umur tua. Tapi tuan, coba lihat. Seumuran. Enggak lah. Enggak, gue 17 masih. Gila, gue 91. Lo 86, Chan? Enggak, 91. Bang, Chan dong gue manggilnya. Bang. Oh, Bang lagi. Udah siap. Kok gimana kok? Harapannya kok? Harapannya sih semoga satu yang tadi gue bilang, semoga kita bisa pertahanin juara nasional kita. Amin. Ya kan. Juga bener kata teman-teman semua di sini, rekan-rekan dan ini lebih banyak latihan, kita juga pasti lebih baik lagi. Terus juga dari support dari manajemen juga bisa terus seperti ini ya kan, bahkan terus bisa lebih baik gitu kan. Kalau dari gue sih itu aja sih gitu. Siap. Ya, jadi maksudnya artinya gini loh teman-teman yang mau ada 3 apa nih, Chan? mau belajar gitu slalom, bisa mulai dari slalom ya, dunia otomotif tuh banyak gitu loh, ada slalom, ada touring. Kaican nih, Kaican kan pembalap touring juga, juara umum dia dulu. Iya, keren. Belum lagi. Dari belakang nomor 1 ini sih loh. Oh, enggak. Kebetulan itu Pak, kebetulan. Terus cocok banget ya bikin iklan nih. Terus. Kaican. Ada iklan celana jeans. Iya kan? Enggak ada, udah terus. Terus ya artinya gini loh teman-teman yang pada mau berkarya di dunia otomotif, ada banyak cabangnya. Ada slalom, ada touring, ada sprint rally, kemudian ada drifting. Mobil ya, kita bicara mobil, ada drifting, ada off-road, banyak banget. Nah, sampai dengan ya artinya kita sudah pernah juara nasional ya, Mas Diko, Mas Anza, saya kebetulan sudah puji Tuhan pernah juara nasional. Kita butuh latihan. Nah,
Jadi kita mulai dari nyoba ya, kemudian kita latihan gitu. Jadi jangan malu-malu ya buat latihan gitu loh, berlatih gitu. Gitu sih pesannya. Buat teman-teman yang mau coba balapan. Iya nggak Kak Jisan? Takut gitu kan. Kadang-kadang kan banyak yang takut untuk nyoba nih. Slalom tuh susah nggak sih? Iya. Orang lihatnya memang susah, cuman pada saat udah nyoba, namanya tadi yang Anjas bilang latihan, dengan latihan kan pasti orang yang memang udah niat pengen belajar dan mempelajari pasti bisa. Iya. Orang bilang mahal nggak sih? Nggak juga, relatif sebetulnya. Iya. Nggak mahal kok. Banyak kok, banyak juga ada lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan slalom. Oh iya, itu bisa diikutin lah. Bisa kontak ke sini ya, promosi masalah ya. Pakai Agia juga. Pakai Agia juga. Tuh dia tuh. Yang pasti kalau udah pakai Agia udah proper, udah dibuktiin nih juara nasional nih. Iya. Gitu kan. Kalau pakai Agia minta dilatih sama kita. Nah, tuh ya. Kita nggak akan ragu melatih dengan sungguh-sungguh. Iya. Mudah-mudahan nggak mahal juga bayarannya. Mahal tapi pasti nih juara nasional semua soalnya. Mahal itu relatif. Oh, relatif balik ya. Lagi. Iya, betul. Melihatnya dari sisi mana dulu? Iya. Sama di tanggal berapa? Di tanggal berapa? Iya. Oh gitu ya, tanggal. Iya dong. Ini belum gajian mahal. Iya. Belum gajian. Kalau udah gajian mah semua murah. Gitu, Ya, kan? mudah-mudahan kontak kita habis gajian lah. Siap. Ya udah kalau gitu kita doakan supaya tim slalom dari Toyota Gazoo Racing Indonesia bisa sukses di tahun ini. Amin. Balapan di 6 kota nih ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ketemu kita lagi di Toyota Gazoo Racing. Oh iya dong. Yang pasti KDRT bakalan ngeliput terus, support. Mungkin ada beberapa kota yang kita akan sambangin, kita bisa lihat langsung bagaimana mereka berkompetisi dengan tim balap lain nih untuk mempertahankan juara nasionalnya nih. Gitu. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram KDR Team 22 karena yang 21 belum recover sampai sekarang juga. Terus jangan lupa juga follow Instagram TGR Indonesia ya. Begitu. Nah, dengan follow @Anjaswara WS. Anjaswara WS dengan Anza. Follow Adrian Zayunia. Diko. Dan follow juga Herdiko SP. Herdiko SP. Ya SP. udah. Siap. Buat kalian yang suka video kita bisa komen dan kasih saran kita next video apa yang bakalan kita bikin lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.